Oke, ini demo aplikasi sistem informasi gereja ya, terkait pendaftaran jemaat baru dan pengajuan surat baptis dan surat penyerahan anak dan lain-lain. Nah, ini tampilan halaman depan home ya. Scroll ke bawah itu ada informasi kegiatan. Ke bawah itu ada kontak. Di sini ada menu informasi kegiatan. Isinya informasi kegiatan ya. Bisa ditambahkan. Terus ini struktur pengurus ya. Ini tinggal ditambah nanti di admin ya. Dan di sini ada akun pendaftaran jemaat baru atau login ya, jika sudah punya akun. Nah, kita lihat dulu alurnya. Jadi untuk alur pendaftaran jemaat baru itu seperti ini. Jemaat baru melakukan pendaftaran, terus konfirmasi ke gereja, lalu verifikator akan melakukan verifikasi akun jemaat baru nanti jemaat barunya mendapatkan semua fitur yang disediakan ya. Fiturnya surat baptis dan penyerahan anak. Oke, kita ke home, kita registrasi pendaftaran, kita daftarkan jemaat baru ya. Contohnya di sini Aldo, username-nya Aldo, emailnya aldo@gmail.com, tempat lahirnya Jambi, tanggal lahirnya 12/03/1999, statusnya misalnya belum, alamatnya ini ya, nomor HP-nya ini, pekerjaannya freelance ya, terus buatlah passwordnya saya di sini default aja, password ya, ketik ulang password. Nah, centang di sini data yang saya masukkan sudah benar. Nah, maka daftar, klik daftar. Nah, pendaftaran berhasil, maka langsung diarahkan ke login ya. Nah, silakan coba login tadi Aldo, passwordnya password. Nah, silakan masuk. Nah, di sini belum ada fitur apapun ya, hanya ada biodata. Silakan isi biodata dulu. Maaf, biodatanya sudah terisi ya, tadi sudah kita ini. Nah, di sini ada cetak kartu ya, bisa dicetak juga kartunya. Nah, ini contoh kartunya ya. Oke, nah untuk mendapatkan semua fitur itu kita konfirmasi ke gereja. Nah, maka verifikator akan melakukan verifikasi akun kita. Oke, istilahnya sudah datang ya ke gereja konfirmasi. Nah, kita masuk sebagai akun verifikator. Verifikator siapa ya? Admin lagi nih. Sorry, verifikator yang punya peran verifikator itu username-nya verifikator ya. Username verifikator, passwordnya password, masuk. Nah, verifikator itu akan memverifikasi data jemaatnya. Nah, di sini di data jemaat si Aldo, kita cari Aldo. Oke, sudah ketemu, dia belum mendapatkan peran apapun. Nah, di sini kita sebagai verifikator itu verifikasinya tinggal tambahkan peran dia sebagai jemaat ya. Artinya dia sudah menjadi anggota jemaat resmi. Kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Kita logout dari akun verifikator, kita masuk ke akun Aldo tadi. Lihat. Oke, baru fiturnya muncul semua ya. Nih, di sini ada anggota keluarga, dia bisa tambahkan anggota keluarganya. Misalnya Deden, hubungan
lahir Jambi, tanggal lahir 12/12/2000 ya. Statusnya belum, alamatnya diisi, nomor HP diisi, pekerjaan diisi. Oke, tinggal kita simpan anggota keluarga kita ya di sini. Nah, di tabel anggota keluarga sudah muncul adik kita tadi ibaratnya ya. Nah, lalu misalnya ada si Aldo sudah punya anak ya. Untuk menyerahkan anaknya itu perlu pendaftaran dulu ya. Nah, di sini anggota dari keluarga Deden, bukan, berarti bukan anggota Deden, itu anak dari Aldo, berarti ini tidak perlu diisi karena ini sifatnya opsional. Jika itu anak dari Deden maka pilih Deden. Kalau tidak berarti tidak. Nah, terus isi nomor, misalnya anak ke-1 ya, nama anaknya Maria, tempat lahirnya Jambi, tanggal lahirnya ini misalnya, jenis kelamin siapa tadi, Maria, berarti perempuan, anak ke-1, alamat Jambi, JL, nama ayah, nah buatlah tadi Aldo, nama ibu Aldi misalnya ya, nomor HP, fotokopi kakak, contoh ya, ini contoh aja, saya masukkan kakaknya ini aja lah, KTP-nya ini aja, fotokopi aktanya misalnya ini aja, bentuknya yang fotokopi ini aja lah ya, biar pembeda aja. Oke, cari yang kecil aja storage-nya, ini aja lah. Nah, kita ajukan form penyerahan anaknya, kita simpan permohonan berhasil disimpan. Kita lihat di tabel surat penyerahan anak. Nah, di sini statusnya masih pending, belum di verifikasi oleh verifikator. Nah, lihat detail bisa juga di sini. Ini detail yang kita masukkan tadi. Oke. Terus artinya kita butuh verifikasi dari verifikator. Kita keluar dulu. Kita masuk, seandainya kita masuk sebagai verifikator. Login ya. Nah, di sini ada satu surat penyerahan anak yang belum kita proses. Kita cek yang masih pending ya. Jadi satu notif di sini itu satu yang pending. Misal 2 pending berarti 2 di sini. Oke, kita bisa filter juga, filter status yang pending saja. Nah, kita verifikasi status Aldo tadi. Dia menyerahkan anaknya. Oke. Kita verifikasi, selesai, simpan. Oke. Artinya yang status pendingnya tidak ada, berarti di sini 0. Oke. Sekarang kita cek di akun Aldo, itu sudah di verifikasi. Artinya dia sudah bisa cetak buktinya. Nah, di sini ya. Kita cetak bukti verifikasinya dalam bentuk PDF. Nah, ini surat penyerahan anak. Nah, ini perlu ditandatangani ayah sama ibunya. Ayahnya Aldo, ibunya Aldi ya. Ini pernyataan yang harus ditandatangani. Oke, clear. Untuk baptis itu misalnya mau dibaptis, belum dibaptis ya, nah, bisa kan, misalnya bapak contoh, ibu contoh, pas foto, ini contoh pas foto si Aldo ya ibaratnya ya. Kirim permohonan. Oke, permohonan berhasil dikirim. Kita lihat di tabel surat. Nah, statusnya masih pending, ini detailnya. Oke.
Nah, artinya kita butuh verifikasi dari verifikator. Kita keluar, kita masuk sebagai verifikator. Oh, salah verifikator. Oke, masuk. Nah, di sini ada 2 surat baptis ya, beda orang ya. Satu web ASD, satu Aldo. Nah, kita verifikasi contoh aja yang Aldo ya. Nah, di sini dia mengajukan surat baptis dan dibaptis dulu ibaratnya. Jika sudah dibaptis, artinya dia sudah selesai baptis, kita kasih selesai, simpan. Nah, sudah selesai ya. Yang pending masih ada satu yang belum dibaptis, tapi sudah mengajukan tapi belum dibaptis. Itu statusnya belum selesai, berarti pending. Oke, kita close dari verifikator, kita masuk sebagai Aldo tadi untuk cetak bukti baptisnya. Nah, ini di tabel surat baptis sudah berstatus selesai, sudah muncul tombol cetak. Nah, kita cetak. Nah, di sini sudah ada tanda tangan dari admin. Nah, untuk mengatur tanda tangan sama nama yang membuat keputusan nanti saya contohkan ya, ada fiturnya. Nah, ini pas foto yang tadi dikirim dan ini sesuai formatnya. Oke, tinggal dicetak atau di download ya PDF-nya. Nah, untuk alur jemaat itu seperti itu. Nah, untuk pendataan lebih lanjut, pendataan admin ya, untuk mengatur tanda tangan tadi, terus nama pimpinan ibaratnya, terus mengisi informasi ini, terus mengganti struktur pengurusan ini, itu ada di peran admin ya. Admin, kita login. Nah, di sini ada banyak menu ya. Di master data itu ada profil apps, kita dari bawah dulu ya. Di profil apps silakan disesuaikan, silakan tulis nama aplikasinya. Ini nanti oke, sambil saya jelasin ya. Ini sistem informasi gereja Gunung Sidur itu nanti terintegrasi dengan home tadi ini nih, sistem Bogor. Terus visi misi itu nanti terintegrasi ke sini. Lalu logo itu nanti terintegrasi ke logo sini sama logo di sini. Terus alamat itu di kontak bawah ya. Terus email di kontak bawah juga. Terus telepon di kontak bawah. Terus nah, ini tadi pimpinan ya. Nah, pimpinan kita bisa ambil dari data jemaat. Misalnya si Aldo sudah menjadi pimpinan gereja, misalnya kita ubah jadi pimpinan gereja, sehingga cetakan tadi itu akan berubah menjadi Aldo sebagai pimpinan keputusan ya. Yang tadi kita admin gereja. Terus tanda tangan pimpinan uploadnya di sini ya, tinggal di ubah aja, taruh tanda tangannya di sini. Nah, oke, kalau sudah kita submit. Nah, data tersimpan ya. Terus kepengurusan itu untuk di bagian sini. Nah, kita coba ganti saja ya struktur pengurus. Kita coba ubah misalnya gambar kapal ini ya. Oke. Bentuknya harus PNG kalau enggak JPG ya. Jadi kan gambar itu ya, misalnya kita ubah jadi gambar orang-orang inilah ya, polisi ini. Terus kita simpan, kita cek perubahan. Nah, kita cek perubahan, sudah berubah ya struktur pengurusannya. Nanti didesain aja struktur pengurusannya, nanti diupload ke situ ya. Oke, terus kegiatan itu ada di menu kegiatan dan informasi ini. Tinggal tambahkan saja kegiatan baru atau ubah atau hapus ya. Nah, kalau
hapus tinggal klik aja yang mau dihapus, klik aja yang mau dihapus, terus tindakan hapus ya. Kita coba buat baru, misalnya struktur inilah, terus cover ini gambar cewek, terus ini bla 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 bla. Terus lampiran ini bisa lebih dari satu, kita coba 1, tambah lagi 2, tambah lagi unlimited pokoknya ya, 3 misalnya. Nah ini kebesaran nih, hapus saja 2 aja ya, kita coba 2, kita buat, berhasil kita buat ini. Nah kita cek di kegiatan, refresh, nah katanya jadi 2 kegiatan. Kita cek ini kegiatannya, terus ini judulnya, ini deskripsinya, ini lampirannya, jadi 2. Oke, seperti itu kira-kira. Terus untuk mengatur peran, bisa misalnya ada peran baru, tinggal tambahkan aja peran di sini, terus kasih misalnya peran sebagai gembala misalnya. Nah gembala punya akses apa, kita misalnya dia punya akses untuk menambahkan anggota keluarga jemaat, kita pilih semua ya. Dia hanya bisa lihat saja, atau bisa edit, atau bisa replikasi, atau bisa hapus, atau bisa baru, atau bisa buat ya, atau bisa semuanya. Kita checklist aja di sini contoh, terus kita simpan. Nah misalnya kita simpan, terus kita sandingkan dengan data jemaat. Nah misalnya di sini ya, misalnya si web jasa ini kita mau ubah dari jemaat sebagai gembala misalnya. Oke, kita simpan sebagai gembala, kita tes, dia hanya memiliki 1 fitur tadi ya, menambahkan anggota. Nah kita cek, kita login sebagai gembala. Nah ini gembala, lihat ya, akun gembala. Nah web ASD tadi, nah dia hanya bisa 1 fitur, yaitu menambah, edit, atau hapus data anggota keluarga dari jemaat. Nah kira-kira seperti itu fiturnya. Saya rasa sudah semua fitur. Oh ya, untuk rancangannya ada di sini. Oh, ada di Word ini. Sudah saya buatkan di Word. Ini, nah ini bab 3. Ini sistem yang sedang berjalan, terus ini sistem yang akan diimplementasikan sampai ke bawah itu ada rancangan dan laporan. Oke, udah selesai. Tuh, udah semua ya desainnya, tinggal dimanfaatkan saja. Oke, untuk untuk laporan ya, hampir lupa. Misalnya mau cetak laporan yang mengajukan surat baptis, misalnya kita filter dulu, ambil status yang sudah selesai, terus dari tanggal 1 sampai tanggal hari ini itu ada 2 orang, kita pilih saja semuanya di sini, terus kita ekspor ke PDF, nanti akan terdownload di sini. Nah ini ya 2 orang itu tadi ya, itu untuk periode Mei bulan ini. Terus misalnya untuk semua bisa tinggal di filter ya, ini disesuaikan saja. Terus surat penyerahan anak sama, difilter dulu jika ingin difilter. Kalau mau semuanya tinggal klik semuanya saja, ke download. Nah ini tadi ada 3 orang. Nah 3 ya, Aldo FASD admin gereja, Aldo FASD admin gereja. Ini data lengkapnya. Terus untuk laporan data jemaat itu tinggal difilter juga, misalnya mau filter jemaat baru yang hari ini misalnya. Nah ada 2 jemaat baru, misalnya dari bulan 1
dari tanggal 1 sampai tanggal 30 bulan Mei gitu kan. Tinggal difilter aja di sini berapa data jemaat yang baru gabung, misalnya ada 2. Nah, ini bisa dicetak juga ke PDF. Nah, ini data jemaat baru di periode Mei ya istilahnya ya. Oke, terus filternya kita atur ulang. Nah, kira-kira seperti itu. Terus ini anggota keluarga juga ada laporannya, kita filter juga kalau mau, misalnya mau cetak per satu jemaat aja, misalnya Aldo. Nah, dia punya anggota keluarga cuma 1. Terus admin gereja dia tidak punya anggota keluarga. Terus si web ASD dia punya 2 anggota keluarga. Atau mau ekspor semuanya dari semua keluarga, kita pilih aja semuanya terus ekspor. Nanti datanya akan terdownload seperti ini. Hasil laporannya ini data anggota keluarga jemaat periode Mei ya. Nah, ini logo mengikut ya, logo sama ini alamat sama kata-kata ini mengikut dari profile apps ya. Nah, jika ini diubah, logonya diubah, maka logo sama judul aplikasi sama ini akan berubah juga. Artinya sudah terintegrasi ya antara admin sama cetak-cetakan sama halaman depan, halaman home, dan semuanya sudah terintegrasi. Oke, kira-kira seperti itu sistemnya. Terima kasih. Oh ya, ada yang lupa nggak ya? Ada yang belum saya jelaskan mungkin. Kayaknya sudah semua. Sudah semua. Oke, terima kasih.